tentang usulut tauhidi inda sufiyin, dasar-dasar tauhid menurut para ulama sufi. Sesungguhnya bahasan kita ini sudah di bagian akhir, yaitu tentang al-haqqu subhanahu wa ta'ala. Hanya saja memang pembahasannya relatif agak panjang sehingga membutuhkan beberapa pertemuan. Sebelum kita lanjutkan kembali membaca apa yang dituliskan oleh Imam Abu Al-Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Qushairi qaddasallahu sirrahu wa nafa'anallahu bi ulumihi fid daraini, maka saya kembali menegaskan sebagaimana yang beberapa kali pula kami sampaikan, bahwasanya untuk menumbuhkan ma'rifah di dalam hati supaya kita bisa wusul sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ada 3 syarat mutlaknya. Yang pertama yaitu sihhatul i'tiqad, akidah yang benar, akidah yang lurus, akidah yang tidak ada kesamaran dan kekaburan di dalamnya. Kemudian yang kedua, husnul amal, amal yang baik yang sesuai dengan tuntunan agama. Dan yang ketiga yaitu sidqut tawajjuh ilallah, jujur dalam tawajjuh, dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah ini diawali dengan pembahasan tentang usulut tauhid, dasar-dasar tauhid tadi, agar persyaratan pertama yaitu sihhatul i'tiqad, kesahihan, kebenaran, lurusnya akidah itu bisa kita raih. Baik, saya bacakan lanjutan dari kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Qala al-musannif, penulis kitab ini yaitu Imam Al-Qushairi qaddasallahu sirrahu berkata, wa annahu ahadiyyuz zat laisa yusbihu syai'an minal masnu'at wa la yusbihuhu syai'un minal makhlukat, laisa bijismin wala jauharin wala arabin wala sifatuhu a'rad wala yutasawwaru fil khayal wala yuqaddaru fil uqul, la jihata lahu wala makan wala yajri alaihi waqtun wala zaman wala yajusu fi wasfihi ziyadatun wala nuqsan. Sesungguhnya Allah itu ahadiyuz zat, ya. Sesungguhnya Allah itu ahadiyuz zat, Allah itu ahad, zatnya ahad. Ya sudah jelaskan mungkin lebih dari 1 kali bahwa di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dirinya ahad dan juga menyatakan dirinya wahid. Paling banyak disebut di Al-Quran itu wahid, ya. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid, dan tiadalah Tuhan itu kecuali Tuhan yang wahid. Namun Allah SWT juga memperkenalkan dirinya, meskipun tidak sebanyak kata wahid tadi, bahwa dia juga ahad. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu ahad. Dalam penerjemahan sering diterjemahkan sama, esa atau satu, namun sesungguhnya maknanya itu berbeda. Kalau wahid maknanya adalah la yata'addad, Allah tidak berbilang.
Ya, Allah itu tidak berbilang. Ya. Tapi kalau ahad maknanya adalah la yatajazza. Allah tidak tersusun dari beberapa bagian. Karena bisa saja kalau makhluk dia satu tapi tersusun dari beberapa bagian. Meja ini satu, Pak. Satu meja ini, tapi dia tidak ahad karena dia tersusun dari beberapa bagian. Ya. Meja ini wahid, ya, satu, ya, satu pada makhluk, tapi tidak seperti wahidnya Allah. Karena sekalipun meja ini satu, tapi ada samanya di tempat yang lain. Ya. Allah itu ahadiyuz zat, zatnya ahad, tidak tersusun dari beberapa bagian. Kemudian tidak ada satupun dari apa yang dibuat oleh Allah atau yang diciptakan oleh Allah, sederhananya makhluknya Allah, yang menyerupainya. Ya. Jadi tidak ada sesuatu apapun yang diciptakan oleh Allah yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Allah tidak menyerupai makhluknya. Di Al-Quran sudah diberikan bahasa yang ringkas, sederhana. Ya. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang semisal dengan Allah. Juga disebutkan walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu yang setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bukan jisim, bukan benda yang berbentuk. Ya. Jadi Allah itu bukan jisim, bukan benda yang berbentuk. Karena kalau benda yang berbentuk, dia punya ukuran, punya tinggi, punya lebar, dan dia membutuhkan tempat. Itu namanya jisim. Allah bukan jisim. Tidak ada ukurannya Allah. Tidak dikatakan panjangnya sekian, lebarnya sekian. Dan Allah tidak membutuhkan tempat. Ya, tidak membutuhkan tempat. Karena dia bukan jisim. Kemudian bukan jauhar dan bukan arat. Ya. Kalau benda itu ada jauharnya, ada aratnya. Arat itu sesuatu yang melekat pada benda yang berubah-ubah. Seperti warna misalnya. Ya. Warna itu berubah-ubah pada satu benda. Tapi substansi benda itu tidak berubah, Pak. Ya. Kita ini manusia, ada aratnya. Misalnya tinggi kita itu berubah-ubah. Berubah-ubah, Pak. Beberapa tahun lalu tidak seperti ini tinggi kita. Ya. Dari bayi, kanak-kanak, dan seterusnya. Ada perubahan. Tapi ada substansi kita yang tidak berubah. Itu namanya jauhar. Allah bukan jauhar, bukan arat. Ya. Sifat-sifatnya juga bukan a'rad, bukan arat. Karena arat itu melekat dan dia berubah-ubah. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berubah-ubah. Dan sifat itu bukan sesuatu yang kharij anizat, bukan sesuatu yang berada di luar dari zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun zat dan sifat itu bukan sesuatu yang sama. Jadi zatnya Allah beda dengan sifatnya Allah. Tapi sifat itu bukan sesuatu yang berada di luar dari zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sudah sebutkan yang lalu bahasa ulama kita. Ya. Kalau sederhananya, Allah Subhanahu wa ta'ala, misalnya Allah itu sami'un, mendengar, ya, dengan sam'ihi, bukan dengan zatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala itu basirun bibasari, bukan dengan zatnya. Jadi lain zat, lain sifat. Tapi sifat bukan sesuatu yang berada di luar dari zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yutasawwaru fil khayal, tidak bisa dibayangkan dengan khayalan. Wala yuqaddaru fil uqul, dan tidak bisa difikirkan dengan akal. Sehingga ada bahasa ulama kita. Ini bahasa para ulama. Kullu ma khatara ala balik fallahu ala khilafihi.
Kullu ma khatara ala balik wallahu ala khilafi. Semua yang terlintas dalam benak, dalam pikiran, dalam khayalanmu, maka Allah berbeda dengan itu. Jadi apa saja yang terlintas di dalam khayalan, di dalam pikiran, di dalam benak kita, maka Allah berbeda dengan itu. Kalau ada yang menghayal-hayalkan, barangkali Allah seperti ini. Ada yang memikir-mikirkan, mungkin zatnya Allah seperti ini. Allah pasti berbeda dengan itu. Karena Allah itu tidak bisa digambarkan dengan khayalan. Dan tidak dijangkau dengan akal fikiran. Sehingga sejak awal Nabi sudah mengingatkan, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Pikirkanlah ciptaannya Allah, tapi jangan pernah memikirkan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena zat Allah di luar dari jangkauan akal pikiran kita. La jihata lahu wa la makan. Tidak ada arahnya, tidak ada tempatnya. Jadi Allah itu tidak punya arah pada zatnya. Tidak bisa dikatakan saat Allah ada di depan, ada di belakang, ada di sebelah kanan, ada di sebelah kiri, ada di atas atau ada di bawah. Zat Allah tidak punya jihad. Zat Allah juga tidak bertempat. Tidak ada tempatnya. Dia mengatakan, kalau begitu Ustaz, kenapa kita kalau berdoa menengadahkan tangan kita ke langit? Oh, itu bukan tanda bahwa Allah itu kemudian jihadnya, arahnya ada di atas. Tuh, kalau kita sujud, sujudnya menghadap ke bawah. Apakah kemudian kita akan mengatakan bahwa Allah itu tahta sara, ada di bawah tanah? Kan tidak. Jadi langit itu adalah kiblat ketika kita berdoa. Sebagaimana Ka'bah adalah kiblat ketika kita salat. Tapi itu semua bukanlah tanda atau petunjuk bahwa Allah ada di jihad di arah itu. Allah itu tidak ada jihadnya. Wala makan, tidak bertempat. Ini yang diprotes keras Pak oleh orang-orang Wahabiyah. Karena berkeras mengatakan bahwa Allah itu ada di langit atau bersemayam di atas arsy. Itu tidak menunjukkan tempatnya Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah sampaikan kekeliruan pemahaman, bahkan kekeliruan akidah itu disebabkan karena membaca ayat Al-Qur'an, bahkan sebagian ada yang hanya membaca terjemahan ayat Al-Quran saja. Ya. Ketika membaca terjemahan Al-Quran, Ar-Rahman alal arsy istawa. Ar-Rahman itu alal arsy, di atas arsy, bersemayam. Kalau cuma terjemahannya yang dibaca bersemayam, ya bersemayam itu bertempat, diam, terpatri, hadir, duduk. Itu makna-makna dari kata bersemayam. Maka besar kemungkinannya tergambar di benak kita Allah itu ya ada di atas arsy. Padahal kata istawa itu mempunyai 15 makna menurut para ulama tafsir. Dan makna jalis itu yang dihindari oleh para ulama kita. Ya, itu dihindari. Yang dipilih oleh para ulama diantaranya atamma khalqahu, dabbarahu. Ya, Allah itu menyempurnakan penciptaan arsy. Allah itu mengatur arsy. Ya, Allah itu menguasai arsy. Loh, memangnya yang selain arsy tidak diatur oleh Allah, tidak disempurnakan penciptaannya, tidak dikuasai? Semua dikuasai. Itulah pentingnya belajar majas. Karena sebagian besar ayat Al-Quran itu menggunakan majas, menggunakan gaya bahasa. Ya. Kalau tidak mengetahui tentang majas, maka akan banyak kekeliruan pemahaman ketika membaca ayat-ayat Al-Quran. Ya. Semua memang dikuasai oleh Allah. Tapi ada yang disebut dengan menyebut yang khusus, yang dimaksud yang umum. Zikrul khas wa urida bihil am. Li ahammiyati hadzal juz. Untuk menunjukkan pentingnya bagian yang disebut itu.
Coba kita baca Al-Quran. Allah berfirman, wa minal laili fasabbihu wa adbaras sujud. Dan pada sebagian malam hendaklah kalian mensucikan Allah dengan bertasbih wa adbaras sujud. Begitu juga di belakangnya sujud. Di belakangnya sujud maksudnya selesai sujud. Pertanyaannya, perintah bertasbih selesai sujud itu maksudnya apa? Kalau dipahami tekstual, tidak tahu majas, bertasbih selesai sujud. Berarti kalau kita bangun dari sujud, pada saat duduk, baca tasbih. Nah, itu kan secara tekstualnya. Tapi bagi orang yang memahami majas, dia paham. Ini masuk dalam bagian zikrul juz wa urida bihil am. Disebut sebagian yang dimaksud secara umum. Sujud yang disebut tapi maksudnya adalah salat. Jadi bertasbihlah setelah selesai sujud, artinya bertasbihlah setelah selesai salat. Maka orang selesai salat itu baca tasbih. Bukan selesai sujud betul yang dimaksud. Kenapa sujudnya yang Allah sebut tidak dikatakan salat? Li ahammiyati hadzal juz. Untuk menunjukkan pentingnya bagian yang disebutkan itu. Ya, kira-kira bahasa sederhananya, kalau aras saja yang begitu besarnya, disempurnakan penciptaannya oleh Allah, diatur urusannya oleh Allah, dikuasai oleh Allah, apalagi yang selain aras. Bahasanya begitu. Bahasa Indonesia juga sebetulnya mengenal yang seperti itu. Misalnya dikatakan, mohon maaf ini contoh saja, penjajah menguasai ibu kota. Bukan berarti ibu kotanya saya, memang seluruhnya sudah dikuasai. Tapi kalau ibu kotanya sudah dikuasai, apalagi yang lain-lainnya. Kira-kira seperti itu. Wala yajri alaihi waktun wala zaman. Tidak berlaku atas Allah itu waktu dan zaman. Jadi di sisi Allah tidak ada istilahnya masa lalu, tidak ada istilahnya masa sekarang, tidak ada istilahnya masa yang akan datang. Bagi Allah, waktu dan zaman, masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang, itu berlakunya untuk makhluk, bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sudah ada sebelum ada waktu dan zaman. Allah ciptakan waktu, Allah ciptakan zaman, maka waktu dan zaman itu tidak akan pernah menguasai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yajusu fi wasfi siyada wala nuksan. Sifat-sifat Allah tidak mengalami pertambahan dan pengurangan. Sifat-sifat Allah tidak ada bertambah berkurangnya, tidak ada. Kalau kita ini makhluk, sifat-sifat kita bisa bertambah, bisa berkurang. Ilmu misalnya, sifat ilmu kita bisa bertambah, bisa berkurang. Kalau ilmunya Allah tidak pernah bertambah, tidak pernah berkurang. Kasih sayang kita misalnya bisa bertambah, Pak, bisa berkurang. Sayang kita sama istri, sama anak-anak bisa bertambah, bisa berkurang. Kasih sayangnya Allah tidak pernah bertambah, tidak pernah berkurang. Loh, mungkin pertanyaan kita di hati, oke lah kalau tidak berkurang, tapi kok tidak bertambah? Nah, lalu kita asumsikan, berarti kurang. Karena sejak awal sifat Allah itu sudah kamal, sudah sempurna. Kalau sifat-sifat Allah juga bertambah, berarti pada awalnya sifat Allah itu tidak sempurna. Itu cara memahaminya, Pak, seperti itu. Jadi sifat Allah itu tidak pernah bertambah, tidak pernah berkurang, karena sejak awal sifat Allah sudah langsung kamal, langsung sempurna. Sesuatu itu kalau mengalami pertambahan berarti sebelumnya ada kurangnya. Ya. Kalau kita katakan, oh hari ini ilmu saya bertambah, oh berarti sebelumnya ilmu kita itu berkurang. Kalau kita katakan, oh saya semakin sayang kepada istri, oh berarti sebelumnya Pak sayangnya kita itu kurang. Maka kemudian bertambah. Tapi kalau sifatnya Allah tidak pernah bertambah. Karena sifat Allah itu langsung kamal, langsung sempurna.
wala tahussuhu hayya wa qad, wala taqta'uhu nihaya wa had, wala yahilluhu hadis, wala yahmiluhu 'alal fi'li ba'is, wala yajusu 'alaihi launun wala qaun, wala yansuruhu madadun wala aun. Allah Subhanahu wa taala itu tidak dibatasi oleh bentuk dan ukuran. Jadi tidak dibatasi oleh bentuk dan ukuran. Allah juga tidak diputus oleh akhir dan batas. Jadi tidak ada akhirnya, tidak ada batasnya. Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna dari al-akhir. Ya, huwal awwal wal akhir. Allah itu awal, huwal awwal bila bidaya. Allah yang awal tapi tidak ada permulaannya. Allah akhir bila nihaya tapi tidak ada penghabisannya. Jadi jangan ada muncul di kepala Allah yang terakhir. Oh berarti sudah habis. Huwal akhir bila nihaya. Allah yang terakhir tanpa ada penghabisan. Huwal awal, dia yang pertama bila bidaya, tanpa ada permulaan. Ada permulaannya. Kemudian tidak ada hadis. Tidak ada makhluk yang menempel pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ada makhluk yang menempel pada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengalami taghyir, perubahan, dan perubahan itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah melakukan sesuatu, perbuatan Allah itu tidak ada baisnya, tidak ada pendorongnya. Jadi tidak ada sesuatu yang mendorong sehingga Allah melakukan sesuatu. Allah melakukan sesuatu itu murni karena iradahnya. Karena iradahnya. Kalau kita ini manusia Pak melakukan sesuatu kan ada baisnya, ada pendorongnya. Ya. Misalnya saya mau ke masjid Al-Markas Al-Islami dulu. Apa yang mendorong kita ke masjid? Oh, saya mau salat ke masjid. Terus kenapa tidak ke masjid yang lain? Karena selesai salat saya mau ikut pengajian. Jadi, perbuatan kita itu ada baisnya, ada pendorongnya. Saya mau membawakan makanan ini misalnya, ya, kepada fakir miskin. Kenapa? Karena saya kasihan melihat dia. Ada rasa kasihan yang mendorong kita melakukan itu. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala fi'ilnya, perbuatannya tidak ada baisnya. Tapi semua perbuatan Allah pasti mengandung hikmah. Itu mesti dibedakan, Pak. Jadi sekalipun tidak ada bais, tidak ada pendorong bagi Allah untuk melakukan sesuatu, tapi semua perbuatan Allah itu pasti mengandung hikmah. Karena Allah tidak mungkin melakukan sesuatu yang sia-sia. Kalau tidak ada hikmahnya, sia-sia itu namanya. Allah tidak mungkin melakukan sesuatu yang sia-sia. Semua perbuatan Allah pasti ada hikmahnya. Nah, maka ketika orang-orang yang ulul albab, albab itu Pak dari kata lubbun, di Al-Quran kan biasa disebut ulul albab, orang-orang yang mempunyai kedalaman akal pikiran. Itu beda dengan kaumin ya'kilun, kaum yang berakal. Ada orang berakal tapi tidak sampai kepada tahap ulul albab. Karena ulul albab itu yang mempunyai kedalaman akal pikiran. Maka di Al-Quran ketika kita membaca misalnya ya, tentang tanda-tanda kekuasaan Allah SWT, misalnya di surah Al-Baqarah, di surah Ali Imran, ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi ulil albab, bagi ulil albab. Ya. Di ayat lain di surah Al-Baqarah itu panjang rinciannya, redaksinya mirip.
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri. Dan seterusnya kan panjang, Pak. Tapi ujungnya beda, bukan ulul albab. Ujungnya itu orang yang berakal. Jadi beda orang yang sekedar berakal dengan ulul albab. Ulul albab yang mempunyai kedalaman akal pikiran. Sehingga tidak membutuhkan banyak tanda-tanda kekuasaan Allah. Karena semakin mendalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin sedikit bukti yang kita butuhkan. Orang itu butuh bukti kalau dia ragu. Semakin ragu orang, semakin banyak bukti yang dia butuhkan. Kalau orang tidak ragu, dia tidak membutuhkan banyak bukti. Bahkan dia tidak meminta bukti apapun. Ya. Kalau misalnya mohon maaf, ada seorang anak muda menyampaikan keinginannya kepada seorang gadis, ya, untuk menikahinya. Kalau gadis itu ragu, dia akan minta bukti. Kalau tidak ragu, dia percaya sepenuhnya, tidak minta bukti apa-apa lagi. Semakin ragu dia, semakin banyak bukti yang dia butuh. Jadi saya pernah cerita tentang Imam Fakhrul Razi yang suatu hari berjalan bersama dengan sekelompok murid-muridnya. Di sepanjang jalan murid-muridnya minta supaya orang-orang itu pindah, menyingkir, ini pindah dulu, pindah. Ini ada ulama besar mau lewat. Sampai di suatu sudut jalan ada orang tua, nenek-nenek yang tidak mau pindah. Malah dia bertanya, kenapa kita disuruh pindah? Siapakah yang mau lewat itu? Dan murid-muridnya Imam Fakhrul Razi, ini ulama besar yang mau lewat. Siapa dia? Imam Fakhrul Razi. Loh, apa kehebatannya? Dia mempunyai 1000 dalil tentang adanya Allah. 1000 dalilnya tentang adanya Allah. Kehebatannya Imam Fakhrul Razi. Kata nenek tua itu, kalau begitu dia tidak hebat. Dia tidak hebat. Sampai cerita itu kepada Imam Fakhrul Razi. Dia datangi nenek tua itu. Nek, kenapa nenek mengatakan saya tidak hebat? Meskipun saya mempunyai 1000 dalil tentang adanya Allah. Kata nenek itu, kalau Anda tidak memiliki 1000 keraguan tentang Allah, maka Anda tidak akan punya 1000 dalil tentang Allah. Dalil-dalil yang banyak itu muncul karena banyak keraguanmu tentang Allah. Oh, saya tidak butuh bukti tentang Allah, karena saya tidak ragu sedikit pun tentang Allah SWT. Langsung berdoa Imam Fakhrul Razi, ya Allah berikanlah saya iman seperti imannya nenek tua ini. Tadi cerita Pak, kembali ke ulul albab. Di situ kan disebutkan ulul albab itu allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Yaitu mereka yang selalu berzikir, baik dia berdiri, duduk atau berbaring, senantiasa mentafakuri penciptaan, ya Pak ya, penciptaan langit dan bumi. Setelah itu ia berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan kami, Engkau tidak menciptakan ini sia-sia. Jadi tidak ada ciptaan Allah SWT yang sia-sia. Semua ada hikmahnya. Ya. Tapi tidak ada yang mendorong Allah untuk melakukan sesuatu. Tapi perbuatan itu pasti ada hikmahnya. Wala yajusu alaihi launun wala qaun. Laun itu kalau arti-artiannya Pak, warna. Ya, warna. Ya. Maksudnya di sini warna itu kan biasa berubah-ubah, talawun. Ya, sudah sampaikan tadi sifat zat Allah SWT tidak mengalami perubahan-perubahan. Dan Allah itu tidak membutuhkan bantuan dan pertolongan. Jadi Allah tidak membutuhkan bantuan dan pertolongan. Sehingga kalau ada ayat Al-Quran yang berbunyi in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum, jika kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian dan meneguhkan pendirian kalian. Itu harus dipahami dengan bahasa majas lagi. Bukan berarti Allah butuh bantuan dari manusia, pertolongan manusia. Tapi menolong tegaknya agama Allah di muka bumi. Sama Pak, malaikat itu jangan kita persepsikan, oh malaikat adalah pembantu-pembantunya Allah. Oh Allah tidak butuh bantuan.
Malaikat itu hamba-hamba Allah seperti kita juga hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi malaikat itu bukan penolong-penolong, pembantu-pembantu Allah dalam arti harfiah. Malaikat juga hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diperintahkan juga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan mau membantu Allah, mau menolong Allah dalam arti harfiah. Tapi diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah subuh yang dirahmati dimuliakan sekalian. Wala yakhruju an qudratihi maqdur. Wala yanfaqu an hukmihi maftur. Wala ya'subu an ilmihi ma'lum. Wala huwa an fi'lihi kaifa yasna'u wa ma yasna'u malum. La yuqalu lahu aina huwa wala kaifa huwa wala yustaftahu lahu wujud wa yuqalu mata kana wala yantahi lahu baqa wa yuqal istawaffal ajal waz zaman wala yuqal lima fa'ala ma fa'ala izla illa tali af'alihi. Jadi tidak ada sesuatu yang di luar dari kudranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu tidak ditanya bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala melakukannya. Apa yang Allah lakukan tidak ditanya-tanya. Mengapa Allah melakukan itu dan seterusnya. Ya. Jangan tanyakan mengapa Allah ciptakan saya. Tanya saja mengapa saya diciptakan. Jangan tanyakan kepada Allah. Tanya tentang diri kita. Kenapa saya ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ditanya-tanya, Pak. Di mana Allah, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberadaan Allah SWT tidak didahului oleh ketiadaan. Juga tidak ditanya kapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kapan Allah itu mulai ada. Ditanya-tanya. Karena kalau bertanya kapan berarti ada waktu yang mendahului. Allah tidak pernah berakhir, kekekalannya tidak berakhir. Maka tidak bisa dikatakan sempurnalah ajal dan waktu bagi Allah. Juga tidak dikatakan mengapa Allah melakukan apa yang dia lakukan. Karena tidak ada illat. Ya, sekali lagi tidak ada illat. Tidak ada penyebab terhadap apa yang dilakukan oleh Allah SWT. Wala yuqalu ma huwa. Juga tidak boleh ditanyakan apa itu Allah. Apa itu Allah? Kalau ma huwa itu bertanya esensi, substansi. Yang boleh apa? Man. Tidak boleh ma. Coba nanti dibuka di surah Asy-Syu'ara. Dialognya Fir'aun dan Musa. Fir'aun itu kan bertanya kepada Nabi Musa. Fir'aun bertanya, Ma Rabbul Alamin. Ma Rabbul Alamin. Ada dua bentuk pertanyaannya Fir'aun kepada Musa. Yang pertama pakai ma Rabbul Alamin. Yang kedua, man Rabbukuma. Jadi ma, siapa, itu bertanya esensi, substansi. Tapi kalau man, itu bertanya sifat. Ketika Fir'aun bertanya kepada Musa, man Rabbukuma, siapa Tuhan kalian? Berdua, Musa dan Harun. Itu bertanya sifat, bagaimana sifat Tuhanmu itu? Nah, itu boleh, Pak. Maka Nabi Musa menjelaskan sifat Tuhannya. Rabbuna allazi a'ta kulla syai'in khalqa summa hada. Tuhan kami itu yang menciptakan segala sesuatu. Setelah itu dia memberikan hidayah, petunjuk kepada apa yang diciptakan itu. Itu sifatnya Allah. Sama di surah Al-A'la. Sabbihisma rabbikal ladzi, sucikanlah Tuhanmu yang maha tinggi, dia yang mencipta, dia sempurnakan penciptanya. Tapi ketika Fir'aun bertanya kepada Musa, ini untuk melihat perbedaannya maman. Ketika Fir'aun bertanya ma Rabbul Alamin, ma itu bertanya bukan sifat, esensinya Tuhan. Kira-kira apa itu Tuhan? Tuhan Rabbul Alamin. Bagaimana esensinya?
Nah, kalau bertanya tentang zat, ini tidak boleh, di luar jangkauan akal kita, esensinya Tuhan. Maka Nabi Musa ketika ditanya tentang esensi itu, beliau jawab tentang sifat juga. Karena tidak bisa dijawab tentang zat, jawabannya tentang sifat. Nabi Musa menjawab, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. In kuntum mukinin. Tuhan Rabbul Alamin itu adalah Tuhan yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan apa yang ada di antara keduanya. Jika kamu yakin. Nabi Musa mulai mengejek Musa. Fir'aun mulai mengejek. Ini Nabi Musa tidak paham pertanyaan. Ditanya tentang hakikat, zat, dia malah jawab tentang sifatnya Tuhan. Saya tanya, man? Kok jawabannya tentang sifat man? Langsung Fir'aun berkata kepada orang di sekitarnya, apa kalian tidak dengar ini jawabannya Nabi Musa? Tidak sesuai pertanyaan. Malah Nabi Musa melanjutkan lagi, ditambah penjelasan tentang sifat. Rabbul masyriqi wal maghrib wa ma bainahuma. Tuhan yang menguasai timur dan barat dan apa yang ada di antara keduanya. Tambah-tambah kejengkelannya Fir'aun. Ini yang kalian anggap Rasul orang gila ini. Tak paham pertanyaan. Orang gila. Bahkan sebelumnya itu Nabi Musa juga menjawab bahwa Tuhan itu adalah Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin. Tuhan yang menciptakan kalian dan nenek moyang kalian. Itu semua kan tentang sifat, bukan tentang zat. Karena sekali lagi, kalau bertanya ma huwa, siapa itu Allah, mempertanyakan hakikat zat, itu tidak bisa. Yang bisa kita jelaskan tentang sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan timur, Allah ciptakan barat, Allah ciptakan kita semua. Itu sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung saya langkai terakhir Pak ya, supaya agak panjang waktu untuk tanya. Lahul asma'ul husna was sifatul ula. Allah itu mempunyai nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang tinggi. Ya, saya sederhana saja, kita lanjutkan nanti depan. Allah itu punya nama. Punya banyak nama. Dan nama Allah semua nama yang indah. Dan tidak ada yang tahu berapa banyak namanya Allah kecuali Allah sendiri. Saya kira 99 Ustaz namanya Allah. Tidak. Hadis itu tidak membatasi namanya Allah. Di hadis itu hanya dikatakan Allah punya 99 nama, 100 kurang 1, yang siapa menguasainya dia masuk surga. Tapi tidak membatasi Allah hanya punya 99 nama. Makanya ada doa yang diajarkan Nabi kepada kita ini. Dalam doa itu diantaranya ada penggalan yang berbunyi, bikulli ismin sammaita bihi nafsak. Ada nama yang hanya Allah yang tahu saja. Tidak ada yang lain yang tahu, Pak. Ada nama yang hanya diberitahukan kepada rasul-rasulnya. Ada nama yang disebut di Al-Quran. Jadi nama Allah tidak 99 saja. Nama Allah lebih daripada 99. Tapi seperti apa itu insya Allah kita jelaskan yang berikutnya. Saya ingin berikan waktu yang lapang pada jamaah sekalian. Kalau ada yang ingin ditambahkan, ditanyakan, didiskusikan, baik yang berkaitan dengan pembahasan tadi atau masalah agama yang lain, di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan kepada jamaah sekalian. Ya. Saya dulu Pak Ustaz. Oh iya. Ya, yang mana saja? Silakan Pak. Tabe. Mohon penjelasan dari hadis yang mengatakan bahwa man arada nafsahu faqad arada rabbahu. Man arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia telah mengenal Tuhannya. Itu aja Pak Ustaz. Makasih. Gini Pak ya. Sebelum masuk ke maknanya Pak, makna perkataan itu, saya mohon maaf, saya harus jelaskan sedikit tentang perbedaan antara ulama hadis dengan ulama sufi. Jadi saya harus berikan pengantar Pak tentang perbedaan
ulama hadis dengan ulama sufi. Ya. Di awal pertemuan kita saya sudah sampaikan bahwa sebetulnya latar belakang pendidikan saya itu di hadis. S1, S2, S3 semua hadis. Jadi ya adalah sedikit pengetahuan tentang hadis, Pak. Ya. Ada perbedaan antara ulama hadis dan ulama sufi dalam menilai status sebuah hadis atau pernyataan yang dipandang hadis. Kalau di ulama hadis, syaratnya hadis itu dipandang atau dinilai sebagai hadis yang sahih ada 5. Jadi ada 5 syarat sehingga yang dipandang hadis, yang dinilai hadis itu betul-betul sebagai hadis yang sahih. Nih, saya bacakan misalnya yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Nuzhatun Nazar. Ini bukan kitab tasawuf ya, kitab hadis ini. Di situ beliau menyatakan wa khabarul ahadi binaqli adlin tammid dabti muttasilis sanadi ghairi muallalin walasas huwa sahihu li dzatihi. Perkataan Ibnu Hajar. Imam As-Suyuti dalam kitabnya Alfiyah As-Suyuti. Beliau juga ulama hadis. Beliau menulis kitab hadis dalam bentuk bait-bait syair, lebih 1000 bait. Orang Arab lebih senang, Pak, kalau ditulis dalam bentuk bait-bait, lebih mudah mereka hafal. Lebih 1000 bait kitab Alfiyah itu. Nah, di situ beliau tulis begini. Ini bait-bait syair. Haddus sahihi musnadun biwaslihi binaqli adlin dhabitin an mislihi wa lam yakun sadzan wala muallala wal hukmu bisihhati wadda'fi ala. Begitu juga kitab-kitab hadis yang lain. Intinya hampir semua ulama hadis sepakat syarat hadis sahih itu 5. Yang pertama bersambung sanadnya. Yang kedua, semua periwayat yang ada di dalam sanad adil. Yang ketiga, semua periwayat yang ada di dalam sanad dhabit. Yang ketiga, tidak sahih. Yang kelima, tidak berillat. Saya harus jelaskan pelan-pelan. Satu, Pak, sanadnya bersambung. Apa itu sanad? Apa itu sanad? Sanad itu mata rantai yang menghubungkan antara seorang muharris dengan Nabi. Kalau misalnya kita katakan hadis, kira-kira namanya siapa, Pak, yang paling sering muncul di kepala kalau disebut hadis? Nah, siapa, Pak? Bukhari, Pak. Ya? Langsung muncul itu Bukhari disebut hadis. Imam Bukhari lahir kira-kira tahun berapa, Pak? 194 Hijriah. Meninggalnya kapan? Tahun 256 Hijriah. Kenapa saya sebut tahun lahir, tahun wafat? Untuk menunjukkan ada jarak waktu hampir 200 tahun antara Imam Bukhari dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak mungkin Imam Bukhari mendengar langsung Nabi bersabda, tidak mungkin Imam Bukhari melihat langsung Nabi melakukan sesuatu. Pasti ada perantaranya. Dan perantaranya itu bukan 1-2 orang, lebih dari itu. Rangkaiannya itulah yang disebut sanad. Saya kasih contoh, misalnya Imam Bukhari mengatakan, Nabi itu pernah bersabda, salasun mangkunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 orang siapa yang memilikinya, dia akan merasakan manisnya iman. Tidak usah kita bahas isinya karena bukan arahnya ke sana. Wahai Imam Bukhari, dari mana Anda tahu Nabi pernah mengucapkan perkataan begitu? Nah, Anda tidak hidup di masanya Nabi. Kata Imam Bukhari, saya tahu dari guru saya. Guru saya itu namanya Muhammad bin Al-Musanna. Dia kata Imam Bukhari, haddatsana Muhammad bin Al-Musanna. Tunggu dulu Bukhari. Ini gurumu juga tidak hidup di masanya Nabi. Dari mana dia tahu? Kata Imam Bukhari, saya tahu dari gurunya. Gurunya menyampaikan kepada guru saya itu. Namanya Abdul Wahab As-Saqafi. Nah, ini gurunya, guru membuat dari mana dia tahu? Nah, tidak pernah dia ketemu Nabi. Guru saya mengatakan kepada saya bahwa gurunya berkata kepadanya, gurunya guru saya itu tahu dari gurunya juga.
Panjang pas sampai kenal. Intinya kata Imam Bukhari, haddatsana Muhammad bin Al-Musanna qala haddatsana Abdul Wahab As-Saqafi qala haddatsana Ayyub an Abi Kilabah an Anas. Nah, itu Pak nama-nama sanadnya. Harus bersambung. Kalau putus saja ulama hadis mengatakan ini hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Ya. Syarat kedua, semua nama itu harus adil. Tidak cukup cuma bersambung, harus adil. Tidak melakukan dosa besar, tidak sering melakukan dosa kecil, dan tidak melakukan perbuatan yang merusak kehormatan dirinya. Meskipun bukan dosa. Contoh Pak ya, aurat itu kalau kita laki-laki kan dari pusar sampai ke lutut Pak di. Nah, pusar sampai asal ini tertutupi kan sudah tertutupi aurat, berarti sudah tidak berdosa lagi. Tapi kalau ada orang Pak pakai celana yang apa namanya itu yang panjang-panjang ya, celana saja dari sini sampai di bawahnya lutut, tidak pakai baju, kan tidak berdosa Pak. Dia keliling-keliling kota Pak. Dia tidak berdosa karena tidak terbuka auratnya, tapi merusak kehormatan dirinya. Dan ini ukurannya relatif. Yang ketiga tidak semua harus dabit. Bukan sekedar adil tapi dabit. Cerdas. Dia bisa mengingat apa yang didengar. Menyampaikan seperti yang dia dengar. Lalu yang keempat tidak bertentangan dengan yang lebih kuat. Apalagi kalau sampai bertentangan dengan Al-Quran. Jadi kadang ada hadis itu Pak. Kita lihat zahirnya bersambung. Riwayatnya adil, dabit. Tapi ditolak. Karena bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat. Atau bahkan bertentangan dengan Al-Quran. Ditolak itu riwayat. Kemudian yang kelima, tidak ada ilatnya, tidak ada cacatnya yang tersembunyi. Itu syaratnya hadis sahih. Nah, persoalannya di sini dalam masalah bersambungnya sanad. Kalau ulama hadis, cirinya bersambung sanad, pernah ketemu. Hidup dalam kurun waktu yang sama. Itu baru disebut bersambung Pak. Tapi ulama sufi tidak. Karena dalam sufi itu ada namanya kasyaf. Ya, ada yang disebut dengan kasyaf. Tersingkapnya hijab. Saya kalau misalnya ada orang sudah meninggal, lalu menemui saya dalam mimpi, dia katakan, ini ada perkataannya Rasul saya dengar. Ini saya percaya atau tidak ini Pak? Kan relatif sifatnya. Kenapa saya cerita ini? Karena perkataan tadi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, oleh ulama hadis dinilai sebagai hadis yang dhaif. Tidak ada sanadnya yang bersambung sampai ke Nabi. Tapi ulama sufi mengatakan itu adalah hadis. Ibnu Arabi misalnya ada kitabnya, dia mengatakan itu hadis. Dan itu diterima secara kasaf. Nah, saya katakan bahwa kalaupun hadis itu dinilai dhaif oleh ulama hadis, bukan berarti sudah pasti isinya salah. Kan di masyarakat itu kadang-kadang ada pikiran Pak. Begitu dikatakan ini hadisnya dhaif, seakan-akan sudah pasti isinya salah, isinya tidak benar. Bukan. Kalau dikatakan hadis dhaif, itu artinya tidak memenuhi salah satu dari 5 syarat. Kalau tidak memenuhi salah satu dari 5 syarat, bukan berarti isinya sudah pasti salah. Cuma tidak memenuhi saja 5 syarat ini. Nah, jadi perkataan tadi itu dinilai hadis oleh ulama sufi. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Sekarang maknanya apa? Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Allah itu kan berbeda dengan makhluknya, berbeda dengan kita. Semakin kita mengenal diri kita dengan segala kelemahan, kekurangan, kehinaannya, kecilnya, maka kita akan semakin mengenali betapa besarnya, kuasanya, sempurnanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kenali, saya ini penuh dengan kekurangan, maka kita juga akan mengenali Allah itu maha sempurna.
Kalau kita mengenali betapa kecilnya diri saya ini, maka kita akan mengenali Allah itu betapa besarnya. Ketika kita mengenali, saya ini hina sekali, maka kita akan semakin mengenali Allah itu betapa mulianya. Dan seterusnya. Itu satu pendekatan yang dilakukan oleh ulama kita. Pendekatan yang lain, di dalam diri kita ini kan ada ruh, dan itulah jauharnya. Saya disebut tadi jauhar Arab. Tubuh kita ini Arabnya. Di dalam diri kita ada ruh. Ruh yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau untuk konteks Nabi Adam. Ya. Kalau untuk kita, Allah perintahkan kepada malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam tubuh kita. Maka jika kita mengenali dengan baik, saya ini bukan hanya badan saja, tapi ada ruh saya. Dan ruh itulah yang bisa mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis kita, Pak, tubuh kita, tapi juga rohani kita. Kadang-kadang kita menganggap bahwa kebutuhan rohani itu sebetulnya belum rohani, Pak, itu masih jasmani. Orang biasa ceramah pernikahan, Pak, ya, Muhammad. Orang ceramah pernikahan, ya, sampaikan kepada laki-lakinya, kamu sebagai suami berkewajiban memberi nafkah kepada istri, baik itu nafkah zahir maupun nafkah batin. Kalau dikatakanlah, kalau nafkah zahir itu seperti harta, ya, kalau nafkah batin seperti apa biasa dicontohkan, Pak? Hubungan seksual, Pak, ya? Itu belum batin, Pak, masih zahir itu. Masih zahir. Jadi hasrat seksual yang disalurkan bukan kebutuhannya rohani. Itu masih kebutuhan tubuh kita. Masih kebutuhannya tubuh. Jadi belum kebutuhan rohani, Pak. Kebutuhan rohani itu dipenuhi melalui apa? Melalui zikir. Melalui zikir. Jadi kalau dikatakan suami berkewajiban menafkahi istri zahir dan batin, batinnya itu tentang agama. Ya, jangan diarahkan kepada seksual. Itu masih zahir, Pak. Nafkah zahir itu. Ya, yang batin itu hakikatnya adalah pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajarkan itu kepada istri. Nah, kalau dalam konteks diri kita ini sendiri, Pak, penuhi kebutuhan rohani kita, berzikir. Itulah makanannya rohani. Makanan rohani kita itu dengan zikir. Ditopang dengan kebutuhannya akal kita melalui ilmu. Sehingga mungkin saya pernah katakan, di masjid idealnya bukan hanya ada majelis taklim, tapi juga ada majelis zikir. Karena zikir adalah kebutuhan ruh kita. Ilmu itu kebutuhan akal pikiran kita. Kita ingin mendekat kepada Allah itu melalui ilmu dan melalui zikir. Nabi itu disebut di dalam Al-Quran tugasnya apa? Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Membacakan ayatnya Allah, mensucikan manusia, dan mengajarkan kitab dan hikmah. Mengajarkan kitab dan hikmah, taklim. Mensucikan tazkiyah melalui zikir. Ya, jadi kalau kita paham betul ada ruh di dalam diri kita, dan kita bisa mendekat kepada Allah dengan ruh itu, penuhi kebutuhannya, maka siapa yang mengenali dirinya, dia akan mengenali Tuhan. Mungkin itu, Pak. Wallahu a'lam. Bisa. Silakan. Bapak Ustaz, ini kan sudah hari libur, apakah waktu tak cukup panjang hari ini? Ya udah apa-apa, Pak, masih lanjut aja. Sebentar yang bertanya banyak. Silakan.
Mohon maaf Pak ya, saya tidak atur yang bertanya Pak ya, siapa saja yang duluan pegang mic itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas waktu yang diberikan. Saya mau tanyakan ini Ustaz, pengertiannya bagaimana itu di dalam suratul Haqq barangkali saya tidak salah itu di juz 29. Wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Ya. Itu Ustaz ya. Bahwa malaikat-malaikat ada di penjuru langit dan pada waktu itu aras Tuhanmu dijunjung oleh 8 orang malaikat. Itu Ustaz. Ya. Oke. Ini Pak. Di Al-Quran itu diceritakan tentang peristiwa kiamat Pak ya. Peristiwa kiamat. Ketika sangkakala itu ditiup, ya, ketika sangkakala ditiup, jatuh tersungkur semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Wa nufiha fis-sur, ditiuplah sangkakala, fasaika man fis samawati wa man fil ardh. Jatuh tersungkur yang ada di langit, jatuh tersungkur yang ada di bumi. Illa man sya'allah. Kecuali yang Allah kehendaki tetap tegak berdiri. Jadi ada ini Pak makhluk yang tidak jatuh tersungkur meskipun sangkakala sudah ditiup. Siapa itu? Ayat ini tidak menyebut siapa. Ulama kita beragam penafsirannya. Ada ulama yang mengatakan yang tidak jatuh tersungkur adalah Israfil. Karena Israfil itulah yang bertugas meniup sangkakala. Kalau Israfil juga jatuh, siapa yang mau meniup lagi yang berikutnya? Itu pandangan sebagian ulama. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa yang tidak jatuh tersungkur itu di ayat yang Bapak bacakan tadi. Ketika terjadi kiamat, ada 8, bukan 8 orang Pak. Kalau orang itu berarti bukan malaikat. Cuma kita biasa memang sulit menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Bukan 8 orang malaikat. 8 malaikat. Kalau orang kan kita ini yang orang, malaikat bukan orang. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin samaniya. Yauma idzin yang dimaksud itu ketika sangkakala ditiup. Ketika sangkakala ditiup, yang jatuh tersungkur tadi, malaikat yang ada di langit, malaikat yang ada di bumi, tapi wayah arasnya Allah berguncang Pak, ini arasnya Allah. Ketika sangkakala ditiup. Sehingga kemudian wayah milu arsya rabbika fawqahum yauma idzin samaniya. Maka arasnya Allah kemudian dipikul oleh 8. Ya, terjemahkan saja 8. Teks ayatnya begitu. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin samaniya. Jadi ketika itu arasnya Allah dipikul oleh 8. Dan ayat ini tidak menyebut siapa itu yang memikul. Cuma dikatakan samanya. Kan tidak ada di situ kata-kata malaikat yang memikul. Cuma samanya. Tapi umumnya ulama kita mengatakan yang dimaksud di situ adalah malaikat. Katakanlah setelah ulama sepakat malaikat ini yang memikul, apa maksudnya 8? Ada ulama yang berpendapat ya 8 betul, angka antara 7 dengan 9. 8 itu yang memikul. Ada ulama yang mengatakan bukan. 8 itu maksudnya 8 kelompok malaikat. Kan tidak disebut jumlahnya 8 biji. Hanya dikatakan 8. So, yang ulama tafsir mengatakan 8 kelompok malaikat. Setiap kelompok itu banyak malaikat. 8 kelompok malaikat yang memikul arasnya Allah. Malah ada juga ulama yang mengatakan bukan angka antara 7 dengan 9. Kalau dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Arab 7 itu simbol angka yang banyak, yang tinggi, yang besar. Maka sering itu disebut 7 maksudnya banyak sekali. Banyak. Bukan angka 7 dan 9. Kira-kira begini Pak.
perbandingannya saja ya, perbandingannya. Kalau kita mengatakan 1001, itu bisa berarti angka 1001 betul antara 1000 dengan 1002. Tapi biasa juga kita katakan 1001, bukan angka itu yang dimaksud. Contoh, jangan dulu ganggu saya punya 1001 masalah. Apa masalahnya jumlahnya 1001? 1, 2, 3 sampai 1001 lah. Kan bukan, yang dia maksud itu apa? Banyak sekali masalahku ini. Dipilihlah kata 1001. Jangan dulu ganggu saya. 1001 masalahku ini. Kalau ditanya, tulis itu mana itu masalahmu yang 1001? Bukan juga 1001 yang dimaksud. Banyak masalahnya. Di bahasa Arab itu Pak sering disebut 7 atau 70 untuk menunjukkan banyak. Ada perkataannya Umar, dia katakan karena waraknya para sahabat sehingga mereka menutup sab'ina baban minal halal, 70 pintu yang halal. Bukan berarti 70 betul, maksudnya banyak. Jadi kalau 7 banyak, apalagi ditambah lagi 1, jadi 8. Maka maknanya di situ aras ini dipikul oleh sekian banyak malaikat. Tapi intinya sebetulnya ayat itu untuk menggambarkan, itu ayat tentang kiamat Pak. Peristiwa yang pasti terjadi. Intinya sebetulnya ayat itu adalah untuk menggambarkan betapa luar biasanya peristiwa kiamat. Sehingga bukan hanya langit dan bumi yang lulu lantak, arasnya Allah pun, makhluk yang sangat besar ini, itu juga ikut bergoncang. Sehingga karena goncangannya dilipat gandakan jumlah malaikat yang memikul aras dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantara maknanya. Wallahu a'lam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceramah Bapak hari ini kami sami'na wa ta'na 1000%. Oh iya. Jadi saya hanya mau menanyakan hal-hal yang kecil saja Pak. Iya. Ada ayat yang pendek, wallahu alimun bil muttaqin. Allah mengetahui, sangat mengetahui siapa di antara kamu yang bertakwa. Kira-kira ada level takwa nggak di sini Pak? Level takwa. Iya, ya. Terima kasih Pak. Al-Muttaqin Pak ya. Al-Muttaqin. Yang pertama saya jelaskan dulu bahwa kalau kita baca hadis yang di awal-awal pertemuan juga saya pernah jelaskan, dialog antara Jibril dengan Nabi ya, yang mempertanyakan 5 hal. Jibril bertanya 5 ya. Tapi yang berkaitan dengan pertanyaan Bapak ini pertanyaan 1, 2, 3 kan bertanya tentang Islam, iman, ihsan kan. Jadi orang yang memiliki itu punya nama. Kalau dia mengamalkan ajaran Islam itu disebut Muslim. Kalau dia mengajarkan ajaran tentang keimanan, dia mukmin. Kalau dia mengamalkan tentang ihsan, maka dia disebut muttaqin. Biasa juga disebut muhsin. Jadi seorang yang muttaqin itu adalah mereka yang sudah melewati level muslim dan mukmin. Sampailah dia pada level muttaqin. Yang seperti apa itu? Yang apabila dia beribadah seperti melihat Allah, kalaupun tidak bisa sampai pada level itu, dia yakin Allah melihatnya. Itu muttaqin. Tapi Bapak Ibu sekalian, ketakwaan itu sendiri bertingkat-tingkat lagi. Ketakwaan itu sendiri bertingkat-tingkat. Orang yang paling bertakwa tentu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Umatnya Nabi juga ada yang bertakwa, ada yang muttaqin. Tapi level ketakwaannya tidak seperti level ketakwaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi menyampaikan, ana a'rafukum billah wa ahsakum lillah. Saya ini paling mengenal Allah dan paling takut.
Itu semua indikator ketakwaan. Sama-sama takwa Pak, tapi Nabi yang paling tinggi ketakwaan. Maka ketakwaan itu berlevel-level juga. Coba saya bacakan 2 ayat di Al-Quran. Nanti kita akan rasakan itu bedanya. Ada ayat yang bunyinya begini. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kesanggupan. Nah, ada juga ayat Pak. Ittaqullaha haqqa tuqatihi. Bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa. Coba Pak. Kalau kita baca, dengar ayat pertama, bertakwa sesuai kesanggupan. Ini kesannya berat atau agak-agak ringan Pak ini? Agak ringan Pak ya. Kalau kita baca yang kedua, bertakwa sebenar-benarnya takwa. Berat Pak. Karena semua yang dituntut itu takwa. Yang dituntut itu takwa. Itu beda levelnya. Di surah Al-Hasyr. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullah. Kan 2 kali diperintah takwa. 2 kali diperintah takwa. Perintah 1, perintah 3. Nanti di tengah-tengahnya ada perintah setiap diri melihat apa yang dia siapkan untuk hari esok. 2 kali Pak takwa. Karena levelnya beda. Sehingga di Al-Quran itu ada kata ittaqau, ada kata muttaqin. Ittaqau itu fi'il. Muttaqin itu isim fa'il. Fi'il kata kerja, isim fa'il kata benda pelaku. Beda Pak levelnya. Saya kasih perbandingan bahasa Indonesia. Kalau saya mengatakan Pak, saya bermain bola. Bermain itu kata kerja. Saya bermain bola Pak. Ya? Dengan saya mengatakan saya pemain bola. Pemain itu kata benda pelaku. Sama tidak? Tekanannya itu Pak. Saya bermain bola dengan saya pemain bola. Saya bermain bola, saya pemain bola. Sama atau beda ini Pak? Pasti beda. Saya Pak betul bermain bola Pak. Waktu di Mesir sering saya bermain bola. Tapi bukan pemain bola. Cuma bermain bola saja, bukan pemain. Kalau sudah pakai kata benda pelaku, berarti sifat itu melekat kuat pada dirinya. Kalau sudah dikatakan al-muttaqin, berarti sifat ketakwaan itu sudah melekat sangat kuat pada dirinya. Sehingga hampir bisa dikatakan, hampir-hampir dia tidak akan melakukan lagi perbuatan dosa. Ya. Karena orang bertakwa itu pun juga Pak, bukan berarti steril sama sekali dari dosa. Bisa juga dia berbuat dosa. Baca saja Ali Imran 133 dan seterusnya. 5 cirinya orang yang bertakwa. Salah satunya apa ciri orang yang bertakwa itu? Walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum. Orang bertakwa itu kalau dia berbuat keji atau dia melakukan kezaliman. Oh ternyata mungkin juga pernah berbuat keji, pernah juga berbuat zalim. Cuma bedanya, kalau orang bertakwa berbuat keji, berbuat zalim, zakarullah. Langsung ingat Allah. Begitu ingat Allah, langsung fastaghfaru li dzunubi. Langsung meminta ampun atas dosa-dosanya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Karena siapa lagi yang akan mengampuni dosa kecuali Allah. Nah, Allah itu Maha tahu isi hati kita. Level-level ketakwaan kita diketahui oleh Allah SWT. Allah yang menilai, bukan kita. Maka Allah ingatkan, fala tusakku anfusakum, jangan sekali-kali mensucikan dirimu. Huwa a'lamu, dia yang lebih tahu bimanittaqa, siapa yang bertakwa. Ya, jadi jangan sekali-kali mensucikan dirimu. Huwa a'lamu bimanittaqa, dia yang lebih tahu siapa yang bertakwa di antara kalian. Mungkin itu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang ingin saya tanyakan Ustaz terkait dengan perbedaan majas dan mutasyabihat. Apakah itu sama, majas dan mutasyabihat? Ya. Dan asma dan sifat yang ada di Al-Quran apakah masuk di salah satu itu? Jazakallah. Baik. Di Al-Quran awal-awal surah Ali Imran itu, di awal-awal surah Ali Imran,
Allah Subhanahu wa taala membagi ayat Quran itu menjadi dua macam. Nah, ada ayat-ayat Al-Quran yang masuk dalam kategori al-muhkamat. Ya. Ada ayat-ayat Al-Quran yang masuk dalam kategori mutasyabihat. Walladzi ansala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Jadi ada ayat Al-Quran yang muhkamat, yang ayatnya pasti, ayatnya jelas, tidak ada kesamaran di dalamnya. Ada ayat Al-Quran yang mutasabihat. Ayat yang mutasabihat itu ya diantaranya adalah ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang secara literalnya, secara harfiahnya, secara zahirnya dalam tanda kutip seperti menyerupai sifat makhluk. Itu masuk dalam kategori ayat mutasabihat. Secara literal, secara harfiah, secara tekstual menyerupai sifat makhluk. Padahal rumusnya kan tadi jelas. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Tapi ini ada ayat yang secara literal menyerupai sifat makhluk. Maka ayat itu mutasabihat. Ya, seperti misalnya di dalam Al-Quran disebutkan bal yadahu mabsutatan. Kedua tangan Allah itu terbentang dengan luas. Yadullahi fauqa aidihim. Tangan Allah itu di atas tangan manusia. Ini ayat-ayat yang mutasyabihat. Ya. Untuk memahami ayat-ayat yang seperti itu dibutuhkan pengetahuan tentang majas. Ya, sahabat. Jadi untuk mengetahui dibutuhkanlah seperangkat ilmu-ilmu itu, diantaranya seperti pengetahuan tentang majas. Ada juga misalnya di Al-Quran pada disebut aamintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman dari dia yang di langit? Ini pesannya. Ayat ini yang sering dijadikan alasan bahwa Tuhan itu di langit. Aamintum man fis sama. Padahal lupa di Al-Quran juga ada ayat wa fil ardi ilah. Dan di bumi dia adalah Tuhan. Kalau hanya karena itu dikatakan Tuhan ada di langit, bagaimana dengan ayat wa fil ardi ilah? Apakah kita juga akan mengatakan Tuhan itu ada di bumi? Ini menunjukkan Allah menguasai langit, Allah kuasai bumi. Cuma ketika ditekankan bahwa apakah kalian merasa aman dari dia yang ada di langit, maksudnya dari dia yang menguasai langit. Apabila dia menurunkan hukumannya, siksanya kepada kalian. Nah, untuk memahami ayat-ayat yang mutasabihat itulah dibutuhkan tadi seperti majas. Tapi bukan hanya sekadar untuk memahami ayat mutasabihat. Karena beberapa ayat Quran membutuhkan majas untuk. Saya kasih contoh Pak ya. Di Al-Quran itu ada, sering kan kita baca di Al-Quran, tajri min tahtihimul anhar. Ya, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Saya tanya Pak, itu sungai mengalir atau tidak? Sungai mengalir atau tidak Pak? Tidak mengalir. Yang mengalir itu airnya. Airnya yang mengalir. Cuma kan tidak usah dikatakan surga-surga yang air di sungai mengalir, yang di bawahnya mengalir air yang ada di sungai. Kan tidak usah disebut begitu. Karena kita paham kalau tahu tentang majas tadi. Itulah yang disebut menyebut tempat, tapi yang dimaksud adalah yang menempatinya. Di Al-Quran juga ada ayat, tanyalah desa. Mana desa bisa ditanya? Yang bisa ditanya penduduk desa. Di Al-Quran juga ada ayat Pak. Ya ja'aluna asabi'ahum fi azanihim. Mereka memasukkan jari-jarinya ke dalam telinga. Bisa tidak jari dimasukkan ke telinga? Asabi itu bentuk jamak Pak ya. Jamak ini. Satu saja jari tidak bisa masuk. Apalagi jari-jari. Yang bisa masuk apanya? Anamil. Ujung jarinya yang bisa.
Itu yang disebut dengan menyebut keseluruhan, yang dimaksud sebagian. Lawannya tadi tak tentang sujud itu. Sebetulnya bahasa Indonesia juga mengenal itu. Bahasa Indonesia juga mengenal. Saya katakan begini Pak, Argentina juara 1 Piala Dunia tahun 2022. Apakah semua orang Argentina Pak ikut bertanding itu? Tidak, kan berapa orang? 20 Pak ya. 11 yang pemain intinya, Pak ada cadangannya juga Pak, ikut juga main. Itu menyebut seluruh, tapi yang dimaksud sebagai Indonesia meraih emas pada pertandingan bulu tangkis. Bukan semua orang Indonesia yang meraih emas. Berapakah yang bertanding di situ? 1, 2. Menyebut semua, tapi yang dimaksud keseluruhan. Hal-hal yang seperti ini, mohon maaf, yang kadang-kadang tidak terlalu dipahami oleh kelompok yang baca Al-Quran secara zahirnya saja. Begitu baca ayat, amintum man fis sama, apa kalian merasa aman dari dia yang di langit? Oh, Tuhan ada di langit. Baca ayat Ar-Rahman 'alal arsy istawa, oh Tuhan bersemayam di atas aras. Tidak paham majas. Di atas 50% ayat Quran itu menggunakan majas. Itu bukan penilaian saya Pak, saya tidak pernah teliti. Dr. Yusri Jabir, seorang ulama besar di Mesir, Profesor Salazar. Beliau sampaikan itu. Saya kurangi Pak ini karena beliau sebut itu di atas 80%. Ya, saya sebutkan saja di atas 50%. Ayat Al-Quran itu menggunakan majas. Kalau kita tidak pahami tentang majas susah. Apalagi kalau hanya berbekal terjemahan ayat-ayat Al-Quran saja. Saya kira itu. Wallahu a'lam. Cukup Pak ya? Masih ada? Satu lagi ya. Terima kasih Ustaz, singkat saja Ustaz. Saya temukan kalimat di dalam kitab Al-Barzanji itu, nurun fauqa nurin. Sedangkan di dalam Al-Quran surah An-Nur kalau tidak salah, nurun ala nurin. Barangkali bisa dikompromikan ini Ustaz. Terima kasih banyak. Baik. Bedanya ala dengan fauqa. Kalau di terjemahan bahasa Indonesia kan terjemahannya sama ya. Di atas. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Nurun fauqa nur juga diterjemahkan cahaya di atas cahaya. Nah, itulah keunikannya bahasa Arab. Ala dengan fauqa itu beda. Ini kitab Pak di atas meja ya. Kitab Pak di atas meja. Ya. Apa namanya, lampu itu Pak di atasnya juga ya, di atas meja, sama-sama di atas, tapi yang satu di atas yang melekat, yang satu di atas tidak melekat. Jadi kita tidak bisa mengatakan itu misalnya langit alaina di atas kita, karena tidak melekat itu langit, tapi langit itu fauqal ardi. Jadi kalau HP begini Pak, ini namanya Allah. Tapi kalau seperti ini namanya fauqa. Ya, ini ala, ini yang namanya fauqa. Ala, fauqa. Sama-sama di atas Pak. Ya, tapi yang satu ala menempel, yang satu fauqa. Dalam arti di atas tidak menempel. Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an disebut Allahu nurus samawati wal ardh. Tapi hati-hati Pak ya. Jangan sampai di benak kita itu kemudian membayangkan Allah itu cahaya. Seperti cahaya yang kita lihat ini. Karena sekali lagi tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah. Allah itu nur, maksudnya Allah munawwir. Munawwirus samawati wal ardh.
Allah yang menerangi langit dan bumi. Ya. Tidak seperti cahaya bumi. Yang namanya cahaya, Pak, tetap dia membutuhkan tempat. Butuh tempat. Namanya cahaya. Ya. Allah itu tidak butuh tempat. Jadi Allah membahasakan dirinya kepada kita di Al-Quran. Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu nawwir as-samawati wal ard. Allah yang menerangi langit dan bumi. Nabi juga nur. Nabi juga nur. Ya. Jadi kalau dikatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu nur, itu benar. Nah, di Al-Quran disebutkan bahwa datang kepada manusia itu kitab wa nur. Kitab dan nur. Nur itu yang dimaksud adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala fauka, di atas. Ya, di atas dari cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi di atas dari cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak melekat, Pak, ya. Di atas, tinggi kedudukan Allah SWT, fauqiyan. Rasulullah SAW sebagai nur, sebagai cahaya, menerangi kita ini, umatnya. Maka kemudian kita juga bercahaya. Nabi melekat pada kita. Jadi sama-sama nur. Tapi bedanya, kalau Allah Subhanahu wa taala itu ketinggiannya di atas dari ketinggian makhluk yang tidak terjangkau oleh makhluk. Tidak tersentuh. Digambarkanlah dengan fauqa. Beda dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga tinggi, Pak. Tapi setinggi apapun Nabi, beliau juga adalah manusia. Tapi saya sudah jelaskan, Pak, ya, yang lalu jawab pertanyaan. Meskipun manusia, tapi hati-hati, bukan manusia biasa. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa Nabi itu manusia biasa. Innahu bashar walakin laisa kal bashar. Mungkin itu, Pak, bedanya fauqa sama Allah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup deh, saya yang lupa malah. Baik. Demikian pertemuan kita untuk sebelum, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina habibina syafiina maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma ghafir lana wa li masyayikhina wa li ikhwanina minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ij'alni mahbuban fi qalbi syekh waj'alhu mahbuban fi qalbi wa qulubi hadhil jamaah wa qulubi hadhil ummah wa qulubin nasi jami'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.